Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu momen musibah, sebuah benturan, sebuah demam ekstrim, atau bahkan kecelakaan kecil, justru dapat membuka kunci potensi luar biasa yang tersembunyi di dalam pikiran Anda? Mulai dari pria yang bertransformasi menjadi kalkulator manusia setelah benturan di kepala, hingga pria yang tiba-tiba mampu berbicara bahasa Mandarin setelah kecelakaan mobil, dunia telah menyaksikan kasus-kasus langka yang menantang batas-batas pemahaman kita tentang otak manusia. Dalam video hari ini, kita akan menyaksikan kisah nyata orang-orang yang mendapatkan kekuatan super setelah peristiwa traumatis. Pada tahun 2013, Alex Lewis, seorang pria Inggris berusia 34 tahun, tertular infeksi Streptococcus, bakteri umum yang dalam kasusnya berkembang menjadi sepsis berbahaya dengan fasciitis necroticans. Infeksi tersebut membawanya ke ambang kematian, dan dokter harus mengamputasi lengan dan kakinya, serta melakukan operasi rekonstruksi pada wajahnya. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam keadaan koma, dan ketika ia bangun, pikirannya tidak lagi sama. Alex mengembangkan identitas baru, seolah-olah otaknya telah dirombak. Ia melupakan sebagian besar kehidupan masa lalunya, termasuk kepribadian dan selera makannya yang dulu. Kasusnya menggambarkan sejauh mana trauma fisik ekstrim dapat mempengaruhi struktur neurologis yang mengatur identitas dan memori pribadi. Bisakah demam tinggi mengaktifkan kembali memori masa lalu dengan akurasi fotografis yang menakjubkan? Franco Magnani, seorang imigran Italia yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1960. Magnani menderita demam tinggi yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Ketika akhirnya pulih, pikirannya tidak pernah sama lagi. Tiba-tiba, ia mulai mengingat kota kelahirannya di Italia dengan akurasi yang mengesankan. Meskipun ia belum pernah mengunjungi kota itu selama lebih dari 30 tahun, ia mampu memvisualisasikan setiap jalan, setiap bangunan, dan setiap sudut dengan detail fotografis yang luar biasa. Magnani mulai melukis pemandangan kotanya tanpa referensi visual apapun. Ketika para ahli membandingkan lukisannya dengan foto asli, mereka tercengang. Setiap gambar adalah replika yang tepat. Para ahli melihat bahwa ia memiliki kekuatan super untuk mengambil gambar dengan pikirannya. Dipercaya bahwa demam ekstrim tersebut kemungkinan mempengaruhi hipokampus, area otak yang terkait dengan memori. Dalam beberapa kasus, kerusakan otak dapat memicu terbukanya ingatan yang ditekan, memungkinkan pikiran mengakses informasi dengan kejelasan yang tidak biasa. Pada tahun 1979, Orlando baru berusia 10 tahun. Ketika selama pertandingan bisbol di Virginia, sebuah bola menghantam kepalanya dengan sangat keras. Ia jatuh dalam keadaan linglung tetapi tidak kehilangan kesadaran. Namun, setelah kejadian itu, ia mengalami sakit kepala hebat yang berlangsung selama berbulan-bulan. Suatu hari, tanpa peringatan, ia menyadari bahwa ia dapat mengingat dengan akurat tanggal dari setiap peristiwa yang pernah ia alami. Pukulan itu tidak hanya membuatnya mengingat hari itu, tetapi juga detail yang tepat, seperti kondisi cuaca, orang-orang yang hadir, dan peristiwa kecil lainnya yang terjadi pada saat itu. Bagaimana trauma kepala mengubah seorang penjual furnitur biasa menjadi seorang jenius matematika yang mampu melihat dunia dalam bentuk persamaan geometris sempurna. Kisah ini dimulai pada suatu malam biasa di Tacoma, Washington, pada tahun 2002. Jason Paget, seorang pria berusia 31 tahun yang bekerja sebagai penjual furnitur, menjalani hidup yang tenang. Ia tidak memiliki bakat akademis maupun artistik. Namun, malam sederhana ketika ia menemani teman-temannya ke karaoke mengubah segalanya. Setelah beberapa gelas bir, ia diserang secara brutal dari belakang oleh dua orang asing. Kepalanya dipukul berulang kali, menyebabkan pingsan. Saat ia terbangun, rasa sakit yang luar biasa melanda, tetapi pada saat itu, ia belum menyadari bahwa otaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, Paget menyadari ada perubahan drastis pada penglihatannya. Ia tidak lagi melihat objek di sekitarnya seperti dulu. Setiap tepi, setiap bayangan, dan bahkan setiap gerakan dibentuk oleh pola geometris yang sempurna. Air yang menetes, gerakan daun di pepohonan, bahkan pergerakan awan seolah merespons tatanan matematika yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun tidak pernah tertarik pada matematika, ia tiba-tiba mengembangkan obsesi tak terkendali terhadap angka, persamaan, dan geometri fraktal.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam menggambar pola geometris kompleks tanpa mengerti bagaimana ia melakukannya, khawatir karena kondisinya yang luar biasa ini tak terjelaskan. Ia kemudian didiagnosis menderita sinestesia geometris dan sindrom savant yang didapat. Para ilmuwan meyakini bahwa trauma otak yang parah telah mengubah konfigurasi korteks visual dan koneksi sarafnya. Peristiwa ini memungkinkan otaknya untuk mempersepsikan dunia dengan cara yang sangat terstruktur, membuka bentuk persepsi matematika murni, menjadikannya seorang jenius, sebuah fenomena yang hanya diamati pada segelintir jenius alami. Pada tahun 2012, Ben Mann, seorang pemuda Australia, mengalami kecelakaan mobil parah yang membuatnya koma. Dokter mengira ia tidak akan pernah pulih. Namun, seminggu kemudian ia sadar kembali. Keajaiban hidup ini diikuti oleh kejutan lain. Setelah bangun, Ben mulai berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, sebuah bahasa yang hampir tidak pernah ia pelajari di sekolah. Selama beberapa hari pertama pasca koma, Ben tidak ingat bagaimana berbicara bahasa Inggris. Ia hanya berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, yang sangat mengejutkan keluarga dan dokternya. Seiring waktu, ia kembali berbicara bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris, tetapi kemampuan berbahasa Mandarinnya tetap aktif dan mencapai tingkat hampir seperti penutur asli. Kemudian, ia menggunakan kemampuannya untuk bekerja sebagai pemandu wisata dan presenter televisi di Tiongkok. Para ilmuwan percaya bahwa otaknya mengalami trauma neuronal dan kemungkinan besar, karena ia pernah terpapar bahasa Mandarin sebelumnya, otaknya menyimpan bahasa tersebut di wilayah yang kurang terpengaruh oleh kecelakaan, sehingga muncul sebagai bahasa dominannya setelah cedera. Fenomena ini dikenal sebagai sindrom bahasa asing. Kasus ini sangat langka, hanya ada sekitar 100 kasus yang dilaporkan sepanjang sejarah. Bagaimana 14.000 volt listrik menyusun ulang sistem saraf, menghilangkan kemampuan alami manusia untuk merasakan sakit dan ketakutan? Pada tahun 2006, Justin Filu, seorang pemuda Kanada berusia 22 tahun, mengalami kecelakaan yang mengerikan. Saat bekerja di bidang konstruksi, kabel tegangan tinggi jatuh menimpanya, mengirimkan lebih dari 14.000 volt ke seluruh tubuhnya. Sengatan listrik itu membuatnya pingsan dan menderita luka bakar tingkat 3 di sebagian besar tubuh dan lengannya, tetapi ia selamat di luar dugaan. Namun, ketika ia terbangun, persepsinya tentang dunia telah berubah selamanya. Justin tidak lagi merasakan sakit atau takut. Ia mampu menggerakkan tangannya tanpa rasa tidak nyaman, meskipun mengalami kerusakan saraf dan luka bakar parah. Ia berjalan tanpa alas kaki di permukaan yang panas tanpa mengalami luka bakar. Ia menghadapi situasi berbahaya tanpa mengalami kepanikan atau respons adrenalin alami. Setelah menyadari kondisinya, dokter melakukan tes dan menemukan bahwa sistem sarafnya tidak lagi memproses rasa sakit dengan cara yang sama. Tegangan tinggi merusak reseptor nyeri di sumsum tulang belakangnya, mengubah cara otaknya menafsirkan sinyal bahaya. Lebih jauh lagi, beberapa ahli percaya bahwa sistem limbiknya, wilayah otak yang bertanggung jawab atas rasa takut dan respons emosional terhadap rasa sakit, mungkin telah diatur ulang oleh sengatan listrik. Hal ini menjadikannya kasus unik analgesia dan disosiasi ekstrim yang dipicu secara elektrik. Pada tahun 2006, kisah luar biasa menimpa Dre Kamato. Saat bermain dengan teman-temannya, kepalanya terbentur di dasar kolam dengan sangat keras hingga ia pingsan. Setelah sadar, ia melihat pola hitam putih terus bergerak di penglihatan tepinya. Lebih aneh lagi, ia merasakan keinginan tak tertahankan untuk duduk di depan piano. Hal yang paling mencengangkan adalah, meskipun belum pernah memainkan piano seumur hidupnya, ia langsung menemukan bahwa ia dapat memainkan musik yang sulit, seolah-olah otaknya sudah tahu cara melakukannya. Sejak hari itu, ia menjadi pianis profesional tanpa pernah menerima satu pelajaran formal pun. Diperkirakan gegar otak itu menyebabkan konfigurasi ulang sirkuit saraf, mengaktifkan area otak yang terkait dengan memori musik dan kreativitas. Ini adalah kasus lain yang terdokumentasi dari sindrom savant yang didapat, fenomena yang sangat langka di mana kerusakan otak membangkitkan kemampuan luar biasa yang tersembunyi. Kisah selanjutnya adalah tentang Martin B. de Wayne, yang pada usia 19 tahun adalah seorang perenang muda dengan aspirasi profesional di Belanda. Namun, pada tahun 2001, hidupnya berubah tragis ketika ia didiagnosis menderita leukemia.
Selama perawatannya, ia menjalani kemoterapi agresif bersamaan dengan transplantasi sumsum tulang dan berbulan-bulan dalam keadaan koma yang diinduksi. Tubuhnya dipaksa hingga batas ketahanan manusia, dan dokter memberinya sedikit harapan untuk sembuh. Namun, di luar dugaan, Martin akhirnya berhasil mengatasi penyakit tersebut. Hal yang paling mengejutkan terjadi setelah ia pulih. Ketika kembali ke air, Martin menemukan bahwa tubuhnya memiliki daya tahan fisik yang luar biasa. Ia mampu berenang selama berjam-jam tanpa lelah, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh atlet lain di dunia. Pada tahun 2008, ia memenangkan medali emas di Olimpiade Beijing dalam nomor renang perairan terbuka 10 km, menjadikannya legenda olahraga. Dan pada tahun 2019, ia berhasil berenang sejauh 163 km dalam 55 jam tanpa istirahat, sebuah rekor yang mustahil dilampaui dalam sejarah umat manusia. Para peneliti percaya bahwa tubuhnya mengembangkan adaptasi fisiologis yang unik setelah sakitnya, peningkatan efisiensi metabolisme yang membuat tubuhnya menggunakan oksigen lebih efisien dan mengurangi penumpukan asam laktat di otot, serta kapasitas kardiovaskularnya jauh lebih unggul. Jantung dan paru-parunya bekerja dengan efisiensi yang lebih baik, memungkinkannya untuk mempertahankan aktivitas fisik lebih lama, didukung pula oleh daya tahan mental yang ekstrim. Amber Case, seorang peneliti teknologi dan budaya siber, mengalami kecelakaan aneh pada tahun 2011 saat bekerja dengan peralatan sensor magnetik eksperimental. Selama uji coba yang gagal, ia terpapar medan elektromagnetik yang sangat kuat yang menyebabkan gangguan pada sistem sarafnya. Awalnya, ia mengira tidak terjadi apa-apa, tetapi beberapa hari kemudian, ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Amber mengembangkan hipersensitivitas elektromagnetik. Ia dapat merasakan gelombang elektromagnetik di dekatnya. Ia merasakan dengungan di kepalanya ketika ada perangkat elektronik seperti ponsel atau televisi di dekatnya dan mampu mendeteksi keberadaan Wi-Fi, bahkan membedakan antara sinyal yang lemah dan yang kuat. Tubuhnya dapat merasakan sinyal yang diterimanya dari perangkat lain, dan ia mengalami pusing serta muntah ketika berada di dekat transformator tegangan tinggi, karena transformator tersebut memantulkan begitu banyak energi sehingga tubuhnya tidak dapat menanganinya. Seiring waktu, ia belajar mengendalikan persepsinya dan secara akurat mengidentifikasi perubahan medan listrik. Para ahli percaya bahwa sistem sarafnya mengalami konfigurasi ulang sensorik, di mana reseptor otak mulai menafsirkan fluktuasi sinyal elektromagnetik seperti sinyal pendengaran atau sentuhan. Kisah Graham adalah salah satu yang paling misterius. Setelah terkena setrum di bak mandi, meskipun sengatan listriknya parah, ia selalu berhasil selamat. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi di pikirannya. Ia mulai yakin bahwa dirinya sudah mati. Graham mengembangkan sindrom Cotard, suatu kondisi langka di mana pasien percaya bahwa organ-organnya telah berhenti berfungsi dan bahwa ia secara klinis telah mati. Ia yakin otaknya tidak berfungsi dan tidak lagi memiliki darah di tubuhnya. Ia kehilangan minat untuk makan, berbicara, dan aktivitas apapun, yakin bahwa tidak ada gunanya melakukan apapun jika ia sudah mati. Studi pemindaian otak mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Aktivitas metabolisme di otaknya sangat kecil, sehingga menyerupai aktivitas seseorang yang koma. Otaknya berfungsi pada tingkat minimal, seolah-olah ia berada dalam keadaan kematian sebagian. Para psikiater percaya bahwa kejadian itu merusak area otak yang bertanggung jawab untuk pengenalan identitas dan kesadaran tubuh, menyebabkan pikirannya memasuki keadaan terputus total. Sindrom Cotard tetap menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan, dan kasusnya adalah salah satu yang paling ekstrim yang pernah didokumentasikan. Kita lanjutkan dengan kisah James Liner, seorang anak laki-laki yang sejak bayi mengalami mimpi buruk berulang tentang kecelakaan pesawat. Pada usia 2 tahun, ia mulai berbicara tentang pesawat dan pertempuran Perang Dunia Kedua secara jelas, yang seharusnya tidak mungkin diketahui oleh anak seusianya. Seiring bertambahnya usia, James mengungkapkan informasi yang mengesankan. Ia secara akurat menggambarkan cara kerja pesawat tempur tahun 1940, dan mengetahui nama-nama bagian pesawat yang sangat spesifik, informasi yang hanya dimiliki oleh pilot era Perang Dunia Kedua. Bahkan, ia mengidentifikasi pesawat tertentu dalam foto bersejarah, mengatakan bahwa itu adalah pesawatnya dan ditembak jatuh. Orang tuanya menyelidiki dan menemukan bahwa semua detail cocok dengan kisah James Hunston, seorang pilot Amerika yang ditembak jatuh di Pasifik pada tahun 1945.
James menyebutkan bahwa pesawatnya terkena tembakan musuh di baling-balingnya, dan catatan militer mengkonfirmasi kematian Hunstone dengan cara itu. Ia bahkan menyebutkan mantan teman satu skuadronnya, yang ketika dihubungi, mengkonfirmasi nama-nama tersebut. Kasus James telah menjadi salah satu kasus yang paling banyak didokumentasikan mengenai kemungkinan ingatan kehidupan masa lalu. Namun penjelasan ilmiahnya masih menjadi perdebatan, menantang pemahaman kita tentang bagaimana ingatan dan identitas disimpan. Pada tahun 2004, Nathan Cowan berusia 18 tahun ketika kecelakaan mobil membuatnya lumpuh total. Ia kehilangan mobilitas dan sensasi di lengan dan kakinya, menjadi benar-benar terbaring di tempat tidur selama lebih dari 1 dekade. Ia sama sekali tidak merasakan apapun di anggota tubuhnya. Namun, pada tahun 2016, serangkaian operasi mengubah takdirnya berkat antarmuka otak mesin yang inovatif. Para ilmuwan menanamkan mikroelektroda di korteks somatosensorinya, wilayah otak yang memproses sentuhan. Akibatnya, Nathan mendapatkan kembali indera sentuhannya dengan tangan bionik yang terhubung ke otaknya. Ia dapat merasakan tekanan dan suhu benda, dan otaknya menafsirkan tangan bionik tersebut seolah-olah itu nyata. Seiring waktu, indera sentuhannya menjadi semakin detail. Rupanya, implan tersebut secara langsung merangsang neuron otak, menipu sistem saraf untuk menafsirkan sinyal buatan sebagai sensasi sungguhan. Kemajuan ini merupakan langkah besar menuju integrasi total manusia dan mesin. Pada tahun 2010, Ian Burkhart mengalami kecelakaan menyelam yang membuatnya lumpuh dari leher ke bawah, menjadi quadriplegia dan kehilangan semua mobilitas di tubuhnya. Pada tahun 2014, ia menjadi manusia pertama yang menerima implan otak yang memungkinkannya melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Melalui sebuah chip yang ditanamkan di otaknya, ia mendapatkan kembali kemampuan untuk menggerakkan tangannya. Dengan kekuatan pikiran, menggunakan sinyal saraf, ia dapat mengendalikan objek dari jarak jauh, memainkan video game, dan belajar mengaktifkan lampu serta tombol dengan impuls otak sederhana. Chip di otaknya mendeteksi niat gerakannya dan mengirimkannya ke komputer, yang kemudian mengirimkan impuls listrik ke otot-otot di tangannya. Eksperimen ini membuka pintu bagi telekinesis buatan, membawa kita lebih dekat ke hari ketika manusia dapat berinteraksi dengan teknologi hanya dengan menggunakan pikiran mereka. Kisah-kisah luar biasa ini, mulai dari jenius matematika dadakan hingga perenang super dengan ketahanan tak terbatas dan kemampuan langka mengingat masa lalu, menunjukkan bahwa otak manusia adalah sebuah kotak Pandora yang penuh misteri. Kecelakaan, penyakit, atau trauma yang parah, alih-alih merusak, terkadang justru memicu konfigurasi ulang saraf yang menakjubkan, membuka potensi dan kemampuan yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Itulah kisah orang-orang yang mendapatkan kekuatan super setelah kecelakaan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.